Terima kasih untuk semua kebaikan Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami Tuhan. Ini semua karena kemurahan dan kasih karunia bagi kami Bapa. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap hati kami untuk kami dengan segenap hati kami memuji Engkau. Untuk segenap hati kami ya Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, meskipun pada pagi hari ini ya Tuhan, secara manusia Tuhan, keadaan bekerja Tuhan, tapi tidak ya Tuhan Yesus. Meluluhkan apa semangat kami untuk kami datang kepada Bela Tuhan Yesus, memberikan semangat bagi saudara-saudara kami yang mungkin ya Tuhan Yesus masih di dalam perjalanan ibadah dengan selamat ya Bapa. Dan bila kami boleh memuji Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk kami mau menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mengambil ya Bapa, mengingatkan akan perjamuan terus ya Tuhan, untuk kami boleh mengingat Kau sudah dapat berikan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ajarkan kepada kami semua Tuhan, untuk kami tetap teguh dalam kami mengiring Engkau sampai Engkau kembali mengambil kami ya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau urah kesertaan kami ya Tuhan. Para pelayan kami ya Bapa, dari hamba-Mu ya Tuhan, firman-Mu dan jemaat ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau melihat setiap kerinduan hati kami ya Bapa. Segala apapun di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami yang tidak berkenan Tuhan, kami patahkan dan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan hanya ada kuasa-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Biarpun banyak tantangan apapun ya, di dalam kehidupan kita tetap teguh mengiring kita kepada Yesus. Karena mengikut Yesus adalah keputusan kita. Haleluya.
kami selalu mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan kembali mendengar atau ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang datang kepada kami dapat memperbaharui, merubah setiap paradigma cara berpikir hidup kami di dalam Tuhan. Dan tentu kami mengalami perubahan-perubahan hidup sesuai dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, kami bersama diteguhkan, dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Segala bentuk tipu daya muslihat dari iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan diagungkan, dimuliakan di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita sudah berada pada minggu pertama di bulan yang ke-10. Tidak terasa hari-hari yang kita lalui begitu cepat berganti. Tetapi di atas kesemuanya itu kita harus memahami bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja kita ada sampai sekarang. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kita bergantian membaca ayat ini. Saya baca ayat 38, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian membaca 39 dan seterusnya. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang ini akan hadir bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini akan datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar lebih daripada Salomo. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca ini, khususnya pada zaman di mana Tuhan Yesus hadir di muka bumi dan memberitakan berita sukacita, tampillah orang-orang yang tersebut di dalam ayat 38 itu sebagai orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih
menunjukkan diri sebagai orang-orang yang munafik. Antara perkataan dan perbuatan itu berbeda. Semisal ketika dia katakan sebut ayat 38 dengan berkata guru menunjuk kepada pribadi Yesus, ini adalah bentuk kata penghormatan. Tetapi di balik perkataan hormat ini ada suatu maksud yang jahat yang sangat dalam. Dengan berkata, kami ingin melihat suatu tanda dari padamu. Sesungguhnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka sesaat ingin menjadi pengikut Kristus. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus bagi mereka, mereka harus melihat suatu tanda daripada Kristus itu sendiri. Artinya begini, saya mau menjadi muridmu. Kalau engkau menunjukkan karya ilahi, mujizat di tengah-tengah kami hari ini. Sebab mereka tahu yang dipahami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus itu hanya sekedar manusia biasa. Yesus itu tidak lebih dari seorang anak tukang kayu yang pada akhirnya mati di atas kayu salib, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yesus itu manusia biasa. Dengan kata lain, pernyataan ayat 38 ini, bagaimana mungkin Yesus manusia biasa sama seperti saya dapat menunjukkan atau mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Meskipun kalau kita membaca dan teliti dengan baik, apa yang tidak pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Orang mati bangkit, orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Bukankah itu tanda-tanda ajaib yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada mereka? Tetapi sesungguhnya ketika mereka berkata, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu, sesungguhnya ini menunjukkan identitas mereka, bahwa mereka adalah seorang yang degil hatinya, seorang yang berkeras hati. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22. 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Rupanya orang-orang Yahudi ini meskipun dalam kesehariannya melihat Yesus mengadakan tanda-tanda, tetapi baginya itu ditolak secara mentah-mentah. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin melihat mujizat. Tanpa mujizat, mereka tidak akan pernah menjadi percaya. Tetapi yang membedakan orang-orang ini, meskipun mereka melihat mujizat,
mereka juga tetap tidak mau percaya. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang kedua, Yehezkiel juga menyatakan bahwa mereka adalah sebenarnya bangsa atau manusia yang tegar tengkuk. Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Kitab Yehezkiel pasal yang kedua, ayat 3 sampai ayat 7, saya baca demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Ayat 3. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ayat selanjutnya, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Inilah pelayanan di mana Tuhan Yesus ada, khususnya pada Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 42. Mereka disebut oleh Yehezkiel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah melihat tanda-tanda itu, tetapi masih menuntut tanda-tanda yang lain. Kalau saya membaca bagian ini, maka pernah tercatat di dalam kitab Keluaran, mulai pasal di bawah pasal 13, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami ke-10 tulah namanya. Dari air jadi darah, dari belalang pikat, dari nyamuk, dari katak, anak sulung mati, gelap gulita. Tapi Alkitab berkata, hati daripada Firaun itu tetap mengeraskan hatinya. Orang-orang yang seperti inilah yang muncul di dalam lingkungan Tuhan Yesus. Meskipun mereka melihat tanda-tanda ajaib, tapi mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau mengerti. Masih saja menuntut tanda-tanda yang lain. Pertanyaannya, tanda apa lagi yang harus ditunjukkan oleh Tuhan Yesus agar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menjadi percaya? Meskipun semua tanda ajaib telah mereka lihat, namun mereka berketetapan hati untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap sepi semua kebaikan Allah. Mereka tidak merespon dengan baik tentang apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Tapi justru mereka menjebak Yesus dari situasi kepada situasi yang lain. Sebenarnya menunjukkan bahwa mereka hanyalah orang-orang yang keras.
dan pada dasarnya mereka adalah orang yang tidak percaya. Satu kali di dalam satu perkuliahan saya sempat keras kepada seorang dosen itu di dalam berinteraksi tentang satu problem, satu masalah. Salah satunya dia katakan begini, Allah menetapkan sebagian manusia untuk tidak diselamatkan. Saya bilang dengan tegas, Allah tidak pernah menetapkan seseorang untuk dihukum. Kalau Allah menetapkan sebagian orang untuk dihukum, inilah yang kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca beberapa bukunya, buku teologi yang sempat menggemparkan dunia. Yohanes Paul Tillich, dia katakan begini, Allah dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang haus akan darah, sedikit-sedikit marah dan seterusnya. Tetapi Allah di dalam perjanjian baru, Allah yang penuh kasih dan anugerah. Kenapa dia sebut begini? Karena salah menafsirkan tentang firman Tuhan. Saya mau katakan, Allah tidak pernah menetapkan seseorang pun untuk dihukum. Tapi mereka dihukum itu adalah karena mereka mengeraskan hati. Karena mereka memang pada dasarnya tidak mau berbalik dan berubah. Contoh alih-alih Taurat orang-orang Farisi, tanda apa lagi? Orang mati bangkit. Siapa yang pernah melakukan hal itu? Orang mati dibangkitkan. Orang sakit disembuhkan. Siapa yang dapat melakukan itu kalau bukan oleh pekerjaan Tuhan? Tapi karena memang hatinya degil, hatinya keras. Meskipun di dalam mulutnya dia berkata seperti ayat 28, guru, tapi apa yang terucap dari mulut tidak selalu mewakili terlihat di dalam apa yang di luar. Mulut kelihatan baik, sopan, ramah, tapi ketika sudah tidak ada, menjadi berbeda. Inilah gambaran ahli Taurat, orang-orang munafik, orang-orang Farisi ini menganggap diri mereka lebih baik daripada yang lain. Sehingga yang ada adalah bagaimana menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan dia. Menyalahkan orang-orang yang tidak sesuai, yang tidak sepaham dengan dirinya. Itu sebabnya dari ayat yang kita baca tadi ada satu teguran yang sangat keras dalam ayat 39 ini. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini respon Tuhan Yesus ketika dituntut oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mengadakan tanda di tengah-tengah mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Mereka disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Kata yang dipakai untuk menunjukkan angkatan yang jahat dalam bahasa Yunani itu dipakai kata poneros. Beberapa tafsir Alkitab sepakat
itu bukan hanya menunjukkan seseorang yang perilakunya jahat, tapi menunjuk kepada si jahat. Dialah sesungguhnya si jahat itu. Bukan dia sedang dipakai oleh yang jahat, tetapi sesungguhnya dialah si jahat itu. Kenapa Tuhan Yesus menunjukkan demikian? Karena mereka orang yang bersikeras menolak. Hatinya keras bagaikan batu karang saja. Yang kerasnya begitu luar biasa. Ditetesi air setiap hari, tes, lama-lama dia berlubang. Hati manusia yang terbuat dari daging ditetesi oleh air firman Allah, tidak bisa berubah. Ini yang disebut poneros, sebuah angkatan yang jahat, bersikeras menolak kebenaran. Pada dasarnya mereka tidak mau, meskipun mereka berkata, aku ingin melihat tanda hari ini supaya aku menjadi pengikut engkau. Tetapi sesungguhnya hal itu hanya menunjukkan betapa hati mereka hati yang keras. Mereka telah sepakat bersama-sama untuk tidak mempercayai Tuhan. Mereka menganggap sepi, menutup pintu hati ini untuk sesuatu yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau seorang sudah disakiti sekali, mungkin masih bisa ada pintu maaf yang terbuka. Kedua kali ada kesalahan, mungkin bisa masih berkata meskipun sulit, okelah saya beri kesempatan. 3 kali melakukan kesalahan yang sama dan itu fatal, mungkin masih bisa meskipun kesel dongkol di dalam hati memberikan maaf. Meskipun mungkin maaf itu hanya dalam sekedar mulut, tapi kalau terus diulang, itu akan membatu hati itu. Kalau sudah membatu, batu yang keras masih bisa dilunakkan. Tapi kalau hati ini sudah jadi keras, tanpa lawatan pekerjaan Tuhan tidak bisa menjadi lunak. Orang-orang yang bersikeras angkatan jahat ini bukan karena mereka diciptakan memiliki hati yang keras tidak bisa berubah, tidak. Mereka sepakat di dalam hatinya untuk tidak percaya. Intinya hanya itu. Meskipun berbusa kalimat-kalimat, meskipun mata sampai perih melihat mujizat tanda dari Allah, mereka tetap akan berkata, saya tidak percaya. Bagaimana mungkin engkau manusia biasa sama seperti saya bisa melakukan tanda itu? Itu bukan datang daripadamu. Makanya minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus dan Beelzebul yang melakukan tanda heran dianggap itu mengusir, memakai nama setan. Sekarang melakukan tanda ajaib berdasarkan karya ilahi dari Bapa,
menurut kehendak Bapa, tetap saja tidak dapat dipercaya oleh mereka. Bapak Ibu Saudara, ada satu generasi yang menurut saya kita harus hati-hati ya. Seperti pada konsep nilai Matius pasal 12 ini. Sepertinya kelompok ini kelompok yang baik, punya hati yang baik, dari tata caranya hormat, sopan santun. Tetapi sesungguhnya di dalam dirinya dia sedang menolak, dia sedang marah, dia sedang melampiaskan rasa bencinya yang terdalam. Dan ini tidak bisa dinilai dalam waktu yang singkat. Butuh rentangan waktu yang sangat panjang. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai angkatan yang jahat, yang memang bersengaja menolak, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, mereka disebut sebagai yang tidak setia. Kalau dalam konsep pernikahan, ini disebut sebagai pasangan yang tidak setia, seorang yang berzina, seorang yang tidak setia kepada pasangannya. Atau ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, engkau tidak setia, artinya mereka adalah seorang yang tidak setia kepada Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, penulis kitab Yakobus pernah mengkonfirmasi bagian ini. Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tercatat dalam ayat ini, orang yang tidak setia itu adalah orang yang membelokkan diri kepada dunia, orang yang bergabung dengan dunia. Itu disebut sebagai orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang mengadakan persahabatan dengan dunia. Orang-orang yang membuka dirinya bagi dunia. Apalagi konsep hari ini, Bapak Ibu Saudara, cari yang halal aja susah, cari yang haram saja susah. Dunia ini edan. Kalau kita tidak edan, maka kita tidak pernah akan kebahagiaan. Itu sebabnya sering ada penginjilan-penginjilan ke orang-orang belel, mereka ikut jadi belel. Ke penginjilan orang-orang suku pedalaman yang tidak pakai baju sama sekali, mereka juga tidak pakai baju. Penginjilan kepada kelompok-kelompok minoritas yang terbuang, yang kelompok-kelompok marginal di jalanan, kelompok-kelompok pang begitu, mereka menjadi sama seperti pang. Ikan di dalam laut tidak harus disebut sebagai ikan asin gitu. Ikan di dalam laut meskipun di dalam akuarium itu asin. Satu kali saya mabok mancing di beras gosong ya, apa namanya ya, dari pantai
Tanjung Kait itu jalan itu sekitar 4 jam. Beras gosong. Perjalanan 4 jam naik motor. Nah, kami waktu itu para pria, termasuk saya. Dan yang tidak mabuk hanya satu, saya ingat namanya Pak Joni Dharma. Karena dia memang hidup tanpa laut tidak berarti. Meskipun dia pekerja, pulang kerja, pancing di laut. Saya kan enggak mabuk. Cara hilang mabuk itu katanya ada 2. Satu turun di darat, yang kedua minum air lautnya. Karena darat itu jaraknya jauh, harus berjam-jam. Saya alternatif yang kedua, minum air laut. Tapi bukannya surut pusingnya, leher ini jadi seperti terbakar. Karena rasa asidnya, kan leher kan jadi kering. Dan untuk menjadi kenapa ikan itu tidak asin gitu, saya coba berandai-andai begini. Kenapa kita harus menjadi orang lain untuk menggenapi sesuatu? Bukankah kita bisa pakai diri kita sendiri untuk mengubah sesuatu? Kita ini tidak harus sama, Bapak Ibu. Kalau coba ya Bapak Ibu perhatikan kalau tidur malam waktu masih anak-anak, kadang-kadang tidurnya miring bareng gitu ya. Suaminya merengkuh ke sini, istrinya merengkuh ke sini, anak sebelah itu juga merengkuh sama. Kalau difoto kok sama ya? Mungkin Bapak Ibu tidak pernah memperhatikan ya karena terlelap. Tapi acap kali seperti itu, kita ini tidak harus sama. Anda dan saya itu unik, berbeda. Nah, untuk mengubah yang lain, kita tidak harus sama menjadi yang lain itu. Dengan pribadi yang unik diri kita, orang lain bisa berubah. Nah, kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka disebut sebagai orang yang tidak setia. Kenapa? Karena mereka mengabdikan diri kepada dunia. Mereka toleransi. Mereka membuka celah terhadap nilai-nilai dunia itu. Jawaban Tuhan, tidak ada tanda yang akan diberi kepada mereka dalam ayat 39 selain tanda Yunus. Apa artinya tanda Yunus? Dalam kitab Yunus jelas, Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena kota Niniwe itu jahat. Itu sebabnya salah satu alasan kenapa Yunus meninggalkan Niniwe dan pergi lari ke Tarsus. Karena dia tidak mau orang-orang yang jahat itu diselamatkan. Makanya dia belok arah. Tapi cara Tuhan memakai perahu itu, sehingga dalam kisah cerita itu disebut Yunus itu masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari maka dimuntahkanlah ke darat. Setelah di darat itulah Yunus menyampaikan berita-berita penghukuman bagi mereka. Kenapa tanda Yunus yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak mau bertobat ini? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tanda bukan mujizat. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sebenarnya yang dipahami oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tanda Yunus itu adalah tanda penghukuman
tidak percaya kalau mereka tidak bertobat. Niniwe harus ditunggangbalikan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan, penghakiman itu siap bagi mereka. Sebenarnya ini sebuah pernyataan yang keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat ini. Sama seperti anak manusia, Yesus Kristus. Dia mati 3 hari dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitannya adalah memberikan penghukuman, penghakiman kepada mereka yang tidak mau percaya. Kecuali mereka mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Posisi orang-orang ini adalah sama seperti orang-orang Niniwe. Patutnya kamu bukan melihat mujizat, melihat tanda lagi. Tapi sudah terlalu banyak tanda mujizat yang diberikan, dipertunjukkan, dipertontonkan kepada mereka. Seharusnya mujizat itu membuat hati mereka terbuka untuk Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi justru mereka menutup hati mereka rapat-rapat. Tanda Yunus itu tanda yang melebihi segala tanda yang pernah mereka buat. Artinya kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sebenarnya tanda di atas segala tanda. Yang menerima diselamatkan, yang menutup hati mereka akan dihukum. Di dalam ayat-ayat bagian terakhir atau ayat 41, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini itu maksudnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih daripada Yunus. Yesus itu lebih besar daripada Yunus. Yunus memberitakan firman Allah sebagai manusia biasa. Orang Niniwe bertobat. Tapi Yesus mengadakan tanda dan mujizat. Orang mengeraskan hati. Di dalam ayat 42, pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan. Bapak Ibu kalau membaca Ratu dari Selatan, jangan langsung dipikirkan, oh ini Nyi Roro Kidul ya. Bukan. Ayat yang ke-42, pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Kalau orang Niniwe, kedudukan mereka diselamatkan itu berdasarkan inisiatif Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan kabar baik. Tetapi dalam peristiwa ayat 42, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Yang disebut Ratu Selatan ini adalah Ratu Seba. Dia datang berdasarkan inisiatif sendiri untuk menjumpai, melihat hikmat dari Salomo. Yang ada di tengah-tengah pada waktu itu lebih daripada Salomo. Salomo itu manusia yang berhikmat. Yesus itu adalah hikmat itu sendiri. Jadi yang ada di tengah-tengah mereka lebih besar daripada Salomo, di mana Ratu Seba itu datang dengan inisiatif sendiri untuk mendengar hikmat daripada Salomo.
Padahal yang di tengah-tengah mereka ada yang lebih besar daripada Salomo. Salomo hanya sekedar orang yang berhikmat, tapi Yesus itu adalah sang hikmat itu sendiri. Karenanya menurut saya, patutlah setiap orang yang percaya kepada Kristus menjaga hati ini agar tidak mencobai Tuhan dengan meminta bukti terus. Tuhan, tolong dong mujizatmu. Bukankah hidup ini sebuah mujizat? Kita bangun pagi ya, bisa kembali normal gitu. Itu pun sudah mujizat Bapak Ibu. Kita bisa makan dengan baik, bisa melihat anak cucu ya. Itu mujizat terbesar. Sehingga kita harus menjaga hati kita. Nah, kepentingan yang selanjutnya adalah mari kita utamakan firman Tuhan, bukan tanda-tanda itu. Bagi saya, orang yang benar itu dia akan selalu menghargai firman Tuhan. Bukan dia percaya kalau ada tanda, kalau ada mujizat saya baru percaya. Tidak. Bukankah firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang terutama mujizat, tanda atau firman. Yang terutama adalah firman. Jadi janganlah menolak apa yang Tuhan telah tetapkan, gariskan kepada kita. Terima semua kebenaran dan lihatlah bagaimana Allah sedang melakukan sesuatu yang dahsyat kepada kita. Mari kita terima segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan, yang setiap hari kita telah menikmatinya, yang setiap hari kita telah mengalami mujizat, sehingga tanpa persulutan, tanpa perdebatan kita jalani hari kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita menjadi gereja yang dewasa hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan musik saya minta maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Melalui momen di mana sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, berdoa dan mintalah kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang lembut untuk menerima setiap kebenaran firman, sehingga hati kita selalu bertumbuh setiap hari, baik di dalam kasih dan pengenalan kita kepada Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Mari kita naikkan pujian ini untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dengan nyawa
apapun bentuk firman Tuhan yang datang kepada kita, mari kita berikan apresiasi yang tinggi. Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu memalukan, meskipun itu menyedihkan, apabila itu firman yang datang kepada kita, terimalah, jangan menutup diri, terimalah dengan sukacita, sebab disitulah kita akan melihat kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang bertumbuh di dalam kasih dan karunia dari Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan, dan mari sidang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk makan sehidangan dengan Tuhan, makan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan, memiliki relasi yang baik dengannya. Kami datang padamu pagi hari ini setelah kami mendengar uraian-uraian dari firman. Kalau itu datang menegur kami terima dengan sukacita. Kami ingin bertumbuh baik di dalam kasih dan pengenalan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Allah menjadikan kami dewasa, menjadikan kami kuat, menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Bila sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan air anggur, biarlah ketika mungkin kami telah jauh untuk beberapa saat, baik melalui perkataan dan perbuatan kami, tapi dengan firman-Mu kami diteguhkan kembali. Kami pun ingin memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, sebab kematian-Mu di atas kayu salib adalah kematian yang menyelamatkan kami. Karenanya kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Pelayan-pelayan perjamuan yang telah mempersiapkan diri, berkati mereka. Setiap tangan jemaat Tuhan yang mengambil, bubui berkat atasnya. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia.
kita bersama berdiri dan angkatlah tangan kananmu sambil memegang roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran kita. Kematiannya di atas kayu salib adalah mujizat yang terbesar, adalah tanda yang terbesar bagi kita. Janganlah kita menuntut mujizat, janganlah kita menuntut tanda. Tanda dan mujizat terbesar sudah ditunjukkan oleh firman Allah. Dia telah mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawanmu di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan, darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya oleh karena dera dan aniaya. Darah itulah yang mengkuduskan, yang menyucikan, yang memperbaharui hubungan kita yang telah rusak selama ini, sehingga kita bersekutu kembali dengannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan untuk semua perbuatan ajaib yang telah dinyatakan bagi kita. Terima kasih Bapa untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Itulah mujizat terbesar bagi kami. Itulah tanda heran. Itulah tanda ajaib yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Di sanalah kami diselamatkan. Di sanalah ada kekuatan. Di sana ada pertolongan.
sebagai sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan, di mana relasi kami kembali menjadi baik dengan Tuhan, di mana hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, dicurahkan segala kemurahan dan kebaikan oleh Tuhan kepada kami. Itu sebabnya setiap kami dan keberadaan kami hari ini, meskipun kami sakit, tapi kami akan bangun iman kami bahwa kami akan sembuh oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib. Kami yang lemah, kami kuat di dalam Engkau dalam nama Yesus. Kami yang sedang kesulitan menghadapi masalah, kami yang sedang mengalami kesukaran hari ini, kami memiliki kekuatan dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang mustahil rasanya bagi kami hari ini, Engkau akan buat dan bukakan bagi kami. Dan Engkau mencelingkan mata rohani kami untuk melihatnya sebagai sebuah kenyataan bagi kami. Tumbuhkanlah iman kami di dalam Engkau, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati kami dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama katakan amin. Tuhan, kami untuk kebenaran dan Tuhan mendewasakan setiap iman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana pertengahan Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, kami akan dalam belajar memberikan apa yang bisa kami berikan ya Tuhan untuk menopang pekerjaan-Mu Tuhan ini. Biarlah Tuhan Yesus semua yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, tak hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalankan persembahan. Haleluya. Amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Patricia Oro, Elisa Patricia Oro, tanggal 27 September. Tuhan memberkati. Saudara Panca, tanggal 29 September. Tuhan memberkati. Panca di atas. Happy birthday Panca. Anak Richard,
Selamat ulang tahun tanggal 30 September. Anak Adrianya Grace Warai tanggal 30 September. Ibu Dina ini Ibu Jin Chun Fa, gitu ya. Jin Chun Fa. Hari ini dengan saudara Mikael Ariskolisin. Apaskolisin. Mikael Apaskolisin hari ini tanggal 2 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi ibu-ibu yang akan mengikuti doa puasa hari Selasa berangkat, kalau masih ada yang mau, tinggal 1 orang lagi. Karena Ibu Siregar belum pulang dari Kalimantan menggantikan beliau. Kalau ada yang ikut doa puasa ini tidak 3 hari sekarang, 2 hari. Jadi 2 hari 2 malam nggak makan nggak minum. Ya. Ada yang ikut ibu-ibu, Pak Junta nggak boleh. Nanti harus pakai rok, nggak pakai daster masalahnya. Ibu Pak Haryono ikut ya, nanti sama Ibu Gembala ya. Nah, bisnya disediakan nanti hari Selasa di Villa Tomang Baru, di depan itu biasa di depan. Di depan Villa Tomang Baru, Ibu Kota Bumi maju sedikit, itu Villa Tomang Baru. Nanti bisnya makan di situ ya. Ibu Gembala hari Senin berangkatnya masalahnya. Panitia berangkat hari Senin kan Selasanya. Wanita berangkat bersama-sama dengan rombongan. Ibu Pangaribuan ya ikut, oke. Oh ya, berangkat jam 6 pagi dari Villa Tomang Baru ya. Jam 6 pagi mobil sudah ada di situ. Jadi on time nanti jam 6 langsung jalan ke Villa Grand Pesona. Panitia Natal telah dibentuk dan mereka telah rapat bersama. Mohon izin Pak Ketua, saya menyampaikan bahwa tahun ini dibutuhkan anggaran berapa Pak? 10 juta. Ya kaget itu, banyak amat. Nah, dalam kaitan Natal kita akan janji gimana? Ada waktu ini kan Oktober, November, Desember awal lah minggu kedua selesai. Jadi ada waktu 3 bulan ya. Kita berjanji iman begini, jangan apa ya? Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Nanti mohon bantuan Ibu Lili dan Ibu Juntak untuk mencatatnya. Saya tawarkan kepada jemaat Tuhan, jadi ada waktu 3 bulan, silakan dicicil nominasi yang Bapak Ibu Saudara sebut. Silakan pertama. Ibu Martin. Ya Pak, 500 Pak. 500 Pak Martin. Pak Daily. Pak Daily, Bapak Daily 500.000. Ibu Pangaribuan 200. Ibu Pangaribuan 200. Ibu Yumei 500. Bapak Yumei 500. Ibu Dina 100. Ibu Dina 100. Bapak Siono
1 juta. Ada yang lain? Bapak Guntur 500. Bapak Desitorus 500. Bapak Edi 500. Bapak Edi Paulus 500. Paulus ini Pak. Depan sendiri dan kelihatan. 500. Ada lagi? Ada lagi? Anak-anak muda? Pas 5 juta 500. Bapak pilih 700. Yang di atas anak-anak muda? Ada Panca sama Lia. Oh iya, langsung ditransfer aja nanti katanya gitu. Ada yang lain? Wah, ketua ditodong sama gua. Ibu Gembala nanti ya di belakang biar ini dulu. Ada lagi? Siapa deh? Benyo Tuhan 500. Benyo 500. Karena besar-besar semua anak-anak muda takut kan ya. Jangan takut 50, 10 nggak masalah ya. Dicicil 3 kali ya 3.500 ya. Ada muda? Tidak. Nanti saya masukkan di grup ya, masukkan di grup. Nanti siapa tahu masih ada yang usul. Sementara Bu, sementara dapat 7,5. Ya Bapak Freddy belum. 200 per juta Pak. 200. Bapak Freddy 2 juta kakek. Sanggup ya. 7,7. Oke. Ibu Gembala berapa? 500. 1 juta. Oh iya. Loren 500. Karena dia udah kerja ya, harus ikut bagian. Cukup ya? Ya, nanti minggu depan kita tawarkan dan kita masukkan dalam grup. Dapat 8,9. Ya. Ini karena doa Pak Ketua dan panitia ya. Mereka telah berdoa semalam-malaman ya, saya lihat menyedihkan, luar biasa. Tapi Tuhan bukakan jalan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensi dan kerjasamanya untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya ya, tapi untuk Tuhan dan kemuliaan namanya. Nah, biasanya yang diam-diam ini ya yang bahaya ya. Yang diam-diam biasanya di belakang klop-klop gitu. Saya mengimani hal itu. Tuhan memberkati. Saya undang semua berdiri, mari kita akhiri ibadah. Kemuliaan dan hormat kami naikkan kepada Tuhan untuk perkenanan Tuhan di mana Engkau telah memperkenankan kami untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama orang-orang yang percaya
Biarlah kiranya kekuatan dan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu, baik keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami, semuanya terjadi oleh kasih tausi dan kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu yang telah berjanji iman untuk menyelesaikan bagian kami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan pun yang memberkati kami. Engkau tidak pernah berhutang kepada kami, tetapi Engkau memberikan berlebih-lebih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap persembahan-persembahan, baik persembahan persepuluhan yang mereka kembalikan sebagai bentuk rasa takut, rasa hormat, taat kami kepada Tuhan. Kiranya terimalah sebagai persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, Saudari Enisa, Saudara Panca, anak kami Richard, anak Adriana, Chris Farai, Ibu Dina, Saudara Mikael yang hari ini berulang tahun. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan tinggal bersama dengan mereka. Mampukan, kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan, di dalam mereka mengikuti panggilan-Mu. Tuhan berkati mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan. Teringat akan kami bagi Ibu Galinging, pulihkan dengan sempurna. Kok jamah lawat sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang batuk pilek, yang demam, yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang memberkati. Kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa